Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadl Arifin. Saya berasal dari Universitas Pendidikan Indonesia dari program studi Ilmu Pendidikan Agama Islam. Nah, di sini tuh saya akan mereview buku yang telah saya baca, yaitu yang berjudul Blink, Kemampuan Berpikir Tanpa Berpikir. Eh, Buku ini merupakan salah satu karya yang dipopulerkan oleh Malcolm Gladwell, yaitu seorang pengarang buku bestseller internasional The Tipping Point. Lalu ia pernah bekerja sebagai reporter bisnis dan sains untuk Washington Post. Eh, lalu ia kini bekerja sebagai staff writer untuk New York City. Nah, buku ini juga pertama kali diterbitkan oleh Little, Brown and Company pada tahun 2005 dan menjadi buku bestseller di berbagai negara. Dengan jumlah halaman sekitar 300-an, buku ini sudah sampai cetakan ke-22. Buku ini memiliki cover berwarna kuning dengan tulisan berwarna hitam dengan judul Blink yang sederhana namun sangat menarik perhatian. Buku ini telah diterjemahkan dengan berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia, yang dengan berjudul Kemampuan Berpikir Tanpa Berpikir. Lalu Malcolm Gladwell dikenal sebagai atau karena kemampuannya dalam membuat konsep-konsep ilmiah dan psikologis yang relevan dengan kehidupan. Nah, pengambilan keputusan merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Kita memahami bahwasannya banyak sekali keputusan yang harus dilakukan secara cepat tanpa harus berpikir panjang. Dalam kehidupan modern ini, yang dimana sesuatu itu serba cepat, kemampuan membuat keputusan yang singkat namun efektif menjadi penentu keberhasilan seseorang. Namun, bagaimana caranya membuat keputusan yang cepat dan akurat tanpa meleset sedikit pun? Nah, pertanyaan tersebut menjadi fokus utama dalam buku yang berjudul Kemampuan Berpikir dan Berpikir karya Malcolm Gladwell yang membahas fenomena tersebut melalui konsep thinking, yaitu kemampuan mengenali pola-pola penting hanya dari sekilas informasi. Lalu, dalam situasi tertentu, intuisi yang berjalan di balik thinking dapat membuat keputusan yang tepat. Seperti contoh, seorang dokter. Pengalaman dapat mengenali berbagai gejala penyakit hanya dengan melihat pasien tersebut beberapa detik saja. Begitu pula seorang pemimpin yang hebat dapat membuat keputusan di tengah gentingnya situasi tanpa perlu memikirkan atau menganalisis panjang. Namun intuisi kadang tidak selalu berjalan dengan akurat. Gladwell menekankan bahwa intuisi dapat menjadi fatal jika keputusan cepat terpengaruhkan oleh bias, prasangka, atau informasi yang salah. Seperti contoh halnya seperti seorang polisi yang membuat keputusan kepada seorang karena menilai dia tidak bersenjata sebagai ancaman, yang berakhir sangat tragis gitu. Hal tersebut menunjukkan bahwa intuisi merupakan alat yang sangat kuat, tetapi bisa juga membahayakan jika kita tidak dipahami. Lalu, kenapa saya memilih buku ini atau alasan saya memilih buku ini? Karena sangat relevan dengan berbagai kehidupan, terkhususnya kehidupan sehari-hari. Buku ini juga dapat membuat pengembangan diri dan pemahaman terhadap diri kita sendiri. Gladwell menjelaskan bahwasanya kemampuan mengambil keputusan cepat bukanlah bawaan, melainkan keterampilan yang dapat kita kembangkan, lalu kita pelajari dan mengambil pengalaman dan latihan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep thinking. Konsep ini dipopulerkan oleh Malcolm Gladwell dalam bukunya yang terkenal yaitu Blink, Kemampuan Berpikir Tanpa Berpikir. Istilah ini merujuk kepada kemampuan manusia untuk memperoleh penilaian cepat atau akurat berdasarkan informasi yang minim. Dalam era sekarang atau era disrupsi ini, kemampuan ini sangat penting, terutama mengambil keputusan di berbagai bidang. Thinking adalah proses yang dimana seseorang mendapatkan sejumlah informasi kecil dan membuat kesimpulan atau penilaian yang akurat dalam waktu yang singkat. Gladwell menjelaskan bahwasanya kita dapat memperoleh informasi atau menilai situasi hanya dalam beberapa detik saja. Proses ini dapat terjadi karena secara otomatis kita seringkali tidak menyadarinya gitu.
kita mengenalkan pengalaman dan juga insting yang telah terlatih sebelumnya. Nah, yang menjadi salah satu aspek terpenting atau yang menarik dari teen slicing ini adalah keakuratan penilaian dihasilkan. Penelitian menunjukkan bahwasannya penilaian didapat dalam waktu singkat seringkali sama akuratnya atau bahkan lebih akurat daripada penilaian yang dilakukan secara mendalam. Meskipun proses ini dapat menghasilkan keputusan yang akurat, penting diingat bahwasannya potensi bias dan keterbatasan suatu informasi yang ada dapat menjadi suatu yang dapat membahayakan. Nah, Galway juga tidak pernah mengklaim bahwasanya kemampuan cepat itu sempurna, tetapi ia berpendapat bahwasanya pemikiran cepat memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, peran yang selalu terabaikan, akan tetapi mungkin dengan menggabungkan rasionalitas dengan pemikiran cepat dalam kehidupan mereka, menurut Godwell, manusia dapat membuat keputusan dengan sebaik mungkin. Pengambilan keputusan menjadi bagian terpenting dari kehidupan manusia. Dalam situasi tertentu, keputusan perlu dibuat secara cepat tanpa perlu analisis mendalam. Nah, dalam buku ini dikenal sebagai kesimpulan sekejap atau yang dinamakan dengan snap judgment, yaitu keputusan yang diambil dalam waktu singkat berdasarkan intuisi atau pengamatan singkat. Nah, Malcolm Gladwell dalam bukunya menjelaskan bahwasannya bagaimana kesimpulan sekejap itu dapat membawa manfaat besar, tetapi dapat juga menimbulkan resiko juga jika tidak dilakukan dengan bijak. Kesimpulan sekejap atau snap judgment adalah keputusan yang cepat yang harus diambil tanpa harus memproses analisis yang panjang. Keputusan ini seringkali didasarkan pada intuisi yang dibangun melalui pengalaman dan pengamatan singkat. Proses ini terjadi pada otak yang dimana menjadikan manusia dapat memproses informasi yang cepat untuk bertindak dalam situasi tertentu. Godwin menjelaskan bahwasanya kesimpulan sekejap ini tidak sama dengan sekedar tebakan. Kesimpulan ini dapat akurat jika seseorang memiliki pengalaman dalam bidang tertentu. Namun intuisi ini dapat keliru jika seseorang dipengaruhi oleh bias. Nah, pesan utama dari buku ini adalah bahwasanya pengambilan keputusan yang cepat jika dilakukan dengan benar dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Namun manusia harus memahami bahwasanya intuisi bekerja dan mengenai batasannya itu perlu pengetahuan yang tepat gitu. Nah, secara keseluruhan buku ini buku yang mendalami tentang bagaimana manusia membuat keputusan dalam waktu yang singkat, terus bagaimana intuisi bekerja dan bagaimana kita dapat menggunakannya secara efektif untuk meningkatkan kualitas keputusan kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai buku ini. Terima kasih.